Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Ananda Prapto, mohon dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ya Rasulullah. Rabbi zidni ilma. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ari Jayanti, Hadir Pak. Devi Gustina, Hadir Pak. Dari Baktia, Hadir Pak. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir dengan subtemanya pengertian dan nama lain dari hari akhir. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun dengan hari akhir ini saling berkaitan karena nanti pada prosesnya hari akhir nanti semua amal kebaikan ataupun keburukan kita selama hidup di dunia itu pasti akan mendapatkan ganjaran atau balasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, diharapkan setelah berdiskusi nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir sesuai dengan buku teks yang kita pelajari. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi amal soleh yang dilakukan untuk mengimani hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan contoh hal-hal bermanfaat apa saja yang bisa dilakukan sebagai implementasi dari hari akhir dengan rasa percaya diri. Yang terakhir, tujuan pembelajaran ialah peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman beriman kepada hari akhir. Nah, itulah anak-anak yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Dan tujuan pembelajarannya ialah seperti yang sudah Bapak gambarkan dan juga bisa anak-anak lihat di papan tulis. Nah, kita masuk ke materi, yaitu hari kiamat. Nah, di sini Bapak sudah menggambarkan ada gambar tentang hari kiamat. Mungkin anak-anak sering mendengar apa itu hari kiamat. Nah, dari gambar ini, adakah anak-anak yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Elena. Iya. Kapan terjadinya hari kiamat itu Pak? Nah, ada yang lain yang bisa bantu jawab? Anak-anak mungkin sering sekali bertanya kapan sebenarnya hari kiamat itu akan terjadi. Nah, perihal hari kiamat itu kapan dan waktunya hanya Allah yang tahu ya, Elena dan teman-teman yang lain. Hanya saja yang perlu kita persiapkan ialah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Nah, yang paling penting ialah kita harus meyakini dan mengimani bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi walaupun waktunya kita tidak tahu. Oke?
Nah, selanjutnya tentang pengertian hari akhir. Hari akhir itu sering juga disebut dengan hari kiamat. Nah, yang dimaksud hari akhir atau hari kiamat itu artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi hari hancurnya alam semesta. Nah, percaya kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Nah, kenapa kita harus meyakini? Karena ketika kita tidak meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi, maka rukun iman kita tidak sempurna. Karena hari akhir itu merupakan bagian dari rukun iman. Nah, mengenai waktunya, seperti yang sudah ditanyakan Ananda Elena tadi, kita tidak pernah tahu kapan waktu hari kiamat itu akan terjadi. Hanya saja kita perlu mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti ketika hari akhir datang atau ketika Allah menjemput nyawa kita, kita belum siap bekal kita menuju kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya mengenai dalil tentang hari kiamat. Allah menggambarkan hari kiamat ini banyak sekali anak-anak sekalian di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surat Al-Qari'ah. Nah, surat Al-Qari'ah ini menggambarkan tentang proses terjadinya hari kiamat. Nah, anak-anak bisa lihat di depan, di papan tulis juga ada. Sambil nanti Bapak bacakan satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Artinya manusia pada saat itu ibaratnya seperti debu-debu yang berterbangan ketika proses hari kiamat itu terjadi. Wa yakunul jibalu kal ihnil mampus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, sama seperti yang Bapak gambarkan di gambar kedua tadi, anak-anak sekalian. Lalu selanjutnya, fa'amma man sakolat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nah, di ayat ke-7 Allah katakan bahwa fi isati radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang bahagia. Wa amma man haffat mawazinuh, dan adapun orang yang dengan timbangan kebaikannya fa'ammuhu hawiyah, maka berarti kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, di sini Allah jelaskan, wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak sekalian, dari surat Al-Qari'ah ini kita bisa melihat bagaimana gambaran proses hari kiamat itu akan terjadi. Bagaimana Allah ungkapkan bagaimana gambaran tentang manusia pada saat itu. Dan Allah juga jelaskan ketika manusia itu berat timbangannya kebaikan, maka Allah janjikan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Dan jika sebaliknya juga, maka tempatnya ialah di neraka hawiyah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, hari akhir atau hari kiamat itu terbagi dua. Nah, ini supaya anak-anak mengetahui. Jangan nanti anak-anak bilang kiamat-kiamat. Padahal bukan merupakan bagian dari kiamat besar. Maka kiamat itu, Bapak jelaskan di gambar, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah kiamat sugra, atau biasa kita sebut kiamat kecil. Dan yang kedua ialah kiamat kubra. Nah, kiamat sugra itu ialah peristiwa hancurnya sebagian alam di sekitar kita atau meninggalnya sebagian makhluk hidup atau saudara-saudara kita, contohnya. Dan bisa juga contohnya itu, ini yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu di provinsi kita di Bengkulu. Termasuk juga di provinsi-provinsi lain itu terjadinya banjir yang besar, terus longsor. Nah, itu merupakan bagian dari terjadinya kiamat sugra atau tanda-tanda dari kiamat sugra. Nah, kiamat kubra
yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi di sini seluruh kehidupan di dunia itu berakhir ketika terjadinya kiamat kubra. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bapak menginjak ke materi selanjutnya. Oke, kalau memang tidak ada, kita ke materi selanjutnya, yaitu nama lain dari hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, perlu Bapak jelaskan bahwa setelah kita meninggal atau setelah kita mati ataupun setelah terjadinya proses hari kiamat, maka kita akan menginjak atau menjalani kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, banyak fase yang harus kita lewati ketika kita ingin menuju surga ataupun juga sebaliknya ketika amal kita tidak cukup. Nah, setelah terjadinya hari kiamat, ini seperti yang Bapak lingkari di kursor Bapak, bisa dilihat di tampilan. Ketika hari akhir itu terjadi, maka seluruh manusia yang sudah mati, dia menginjak ke fase yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini artinya hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, inilah fase pertama setelah kehidupan di dunia atau setelah kiamat terjadi. Nah, jadi seluruh umat manusia, itu nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, itu dibangkitkan dari kuburnya. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, maka dia menuju kehidupan selanjutnya, yaitu Yaumul Mahsyar. Fase Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini ialah hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang yang namanya yaitu Padang Mahsyar. 2 menit lagi ya, Pak. Siap. Setelah di Padang Mahsyar, maka fase kehidupan selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Nah, di sini seluruh umat manusia selama hidupnya itu dihitung mana kebaikan ataupun keburukan yang dia lakukan. Dan selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal kebaikan dan keburukan. Baru setelah itu melewati fase kehidupan terakhir sebelum menuju surga atau neraka, yaitu namanya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini hari pembalasan semua perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Barangkali itu anak-anak sekalian tentang tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya Bapak kita membagi kelompok dari absen 1 sampai absen 7 itu kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, dan selanjutnya juga kelompok 3. Nah, silakan anak-anak diskusikan LKPD yang sudah Bapak bagikan di kelompoknya masing-masing. Tunggu. Oke, anak-anak sekalian, silakan masing-masing ketua kelompok untuk intisari dari hasil diskusi. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan ketua kelompoknya Ananda Devi diskusi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya hidupnya di dunia, juga hari hancurnya alam semesta. Cara mengimani hari akhir adalah dengan mempercayai bahwa hari akhir pasti akan terjadi dan kita wajib mempersiapkan diri dengan bekal yang baik agar kita dapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1, kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2, Bapak persilakan ketua kelompoknya Ananda Anirudwan. Karena hasil diskusinya. Lanjut aja, Pak. Oke, selanjutnya juga kelompok 3, Ari Jayanti. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tentang perbedaan kiamat sugro dan kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup di sekitar kita, contohnya banjir, gempa bumi. Kemudian Lanjut, Pak. Oke, anak-anak sekalian, itulah hasil diskusi kita. Mari kita beri aplaus semuanya untuk teman-teman kita. Barangkali
Itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Dan untuk materi selanjutnya kita nanti akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada akhir. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Atina sudah mempresentasikan.